Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Kiki Syalfi Ahmadianti, dengan NIM 21000183335, dan kemudian ada rekan saya dengan nama Saya Amif Tauliman dengan NIM 210000837. Saya Asti Wartini dengan NIM 210001839. Saya Viva Nurasyifa dengan NIM 2151833. Nah, jadi pada presentasi kali ini dari kelompok kami akan menyampaikan terkait laporan analisa kasus tentang perilaku yang tidak sesuai dengan konstitusi atau inkonstitusional. Nah, pada penyampaian laporan analisa kali ini yang akan dimulai dari penyampaian laporan analisa dari saya sendiri. Pada penyampaian laporan analisa ini, dari kelompok kami membahas mengenai munculnya isu presiden 3 periode. Di sini saya akan menjelaskan terkait wacana presiden 3 periode. Sebelumnya hanyalah isu lama yang kembali lagi booming pada saat ini. Isu tersebut muncul pada mulai tahun 2019. Dikutip dari Tirto ID, Wakil Ketua MPR RI dari fraksi P3 Arsul Sani mengungkapkan usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode tersebut datang dari anggota dari fraksi dari DPR, fraksi Nasdem, yang merupakan salah satu dari partai pendukung Presiden Jokowi. Usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode tersebut mulai berkembang setelah adanya rekomendasi dari MPR pada periode 2014 sampai 2019 yang mengamandemenkan UUD 1945. Nah, pada awal rekomendasi tersebut hanya sebatas soal garis besar haluan negara yang belum berupa rencana yang disebut dengan GBHN. Nah, sementara itu Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia yaitu Samara PSI mengusulkan agar masa jabatan presiden diperpanjang menjadi 7 tahun, namun dibatasi hanya untuk 1 periode saja. Setelah isu itu bergulir, Presiden Jokowi langsung buka suara. Ia mengatakan pihak-pihak yang mengusulkan amandemen UUD 1945 dengan pengubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode hanya ingin mencari muka saja. Dan Presiden Jokowi juga mengungkapkan jika tidak bersedia jika harus 3 periode. Menanggapi terkait munculnya perpanjangan 1 periode menjadi 7 tahun, sangatlah tidak disetujui dikarenakan periode pertama yaitu yang berlangsung selama 5 tahun sudah dicantumkan dalam UUD 1945 yang berbunyi pada pasal 7 yang berbunyi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Demikianlah laporan dari saya, dan kemudian akan dilanjutkan penyampaian laporan analisa dari rekan saya dengan nama Asti Wartini. Saya persilahkan. Baik, saya Asti Wartini. Pada pembahasan isu yang dibawakan yaitu tentang Kepala Desa se-Indonesia siap deklarasi Jokowi 3 periode. Dikutip dari laman tempo.co Jakarta, Kepala Daerah se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI siap mendeklarasikan usulan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode.
Usulan ini diklaim sudah disepakati oleh mayoritas anggota asosiasi. Habis Lebaran kami deklarasi, kata Ketua APDSI Surtawijaya saat ditemui selepas acara silaturahmi nasional desa di Istora Senayan, Jakarta Selasa 29 Maret 2022. Acara ini dihadiri oleh ribuan kepala desa seluruh Indonesia. Jokowi pun hadir dalam acara ini bersama sejumlah menteri, salah satunya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Pada fokus permasalahannya, yaitu apakah perbuatan kepala desa tersebut sah secara hukum di Indonesia. Adapun aturan-aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diatur dalam pasal 29 huruf G, yaitu kepala desa dilarang terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Kemudian pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Desa disebutkan bahwa kepala desa yang melanggar aturan mengenai hal-hal yang dilarang termasuk terlibat sebagai pengurus politik dan kampanye akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis. Dari peristiwa tersebut, sikap para kepala desa dan perangkat desa yang menyuarakan presiden 3 periode dianggap tidak netral dan dinilai tidak paham Undang-Undang 1945. Sebab konstitusi jelas mengatur bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi maksimal 2 periode dengan lama masing-masing periode 5 tahun. Fakta bahwa ribuan kepala desa menyuarakan 3 periode dibuktikan dengan banyaknya video yang beredar di sosial media. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Afifah. Menambahi soal kasus kepala desa yang memberikan dukungan ke periode, hal ini jelas-jelas salah karena menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 huruf F, yaitu penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen ASN berdasarkan pada asas yang di sini tertera adalah netralitas. Hal ini jelas bukan suatu hal yang juga netral. Lalu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70 Ayat 1 huruf C, yaitu pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau sebutan lain atau lurah dan perangkat desa atau sebutan lain atau perangkat kelurahan. Dengan hal ini jelas bahwa para kepala desa tersebut melanggar konstitusi. Mereka tidak melanggar kalau mereka tidak menyatakan diri sebagai kepala desa dan mereka hanya menyatakan diri sebagai kumpulan warga sipil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miftahul Iman. Baik, saya Miftahul Iman dari kelompok BEM PKN kelas G. Laporan saya mengenai demo tentang deklarasi Jokowi 3 periode adalah sangat tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan pasal yang ada dalam undang-undang. Seperti contoh 1, pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yaitu sanksi terhadap pelanggaran tata cara di atas adalah pembubaran. 2, pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yaitu pelaku atau pelaksana penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan masih banyak pasal-pasal yang membenarkan cara demokrasi yang baik dan benar. Kesimpulannya adalah dengan adanya aturan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh para kepala desa dianggap tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku di Indonesia. Jadilah demonstran yang bijak dan aspirasikan pendapat kalian sesuai dengan aturan dan pasal-pasal yang berlaku. Indonesia akan kuat biar rakyatnya bersatu. Baik, saya kembalikan ke Mbak Kiki. Jadi sebelumnya demikian penyampaian analisa laporan dari kelompok kami mengenai isu presiden 3 periode. Kurang dan lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.